Kita ke informasi pertama, saudara. Kasus penganiayaan anak di daycare kembali terjadi. Kali ini dialami bocah berusia 4 tahun di Pekanbaru Riau. Pelaku penganiayaan adalah pemilik daycare yang kini telah resmi jadi tersangka. Kasus penganiayaan anak di daycare kembali terjadi. Kali ini dialami bocah berusia 4 tahun di Pekanbaru Riau. Korban diduga tidak diberi makanan selama dititipkan. Tak hanya itu, korban juga diikat menggunakan kain dan lakban. Kasus penganiayaan ini bermula dari laporan pengasuh yang melihat korban dianiaya pemilik daycare dan melaporkan ke orang tua sang bocah. Orang tua korban telah melaporkan kasus ini ke Polresta Pekanbaru. Polisi memeriksa 5 orang saksi untuk dimintai keterangan. Termasuk orang tua lain yang menitipkan anak mereka di daycare yang sama untuk memastikan apakah ada korban lain. Selain itu, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan pemilik daycare Winda Febrina kini juga resmi jadi tersangka. Video yang menampakkan seorang anak dilakban oleh seorang pengasuh, kemudian orang tua korban membuat laporan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan saksi 5 orang, itu per 5 orang, kemudian kami sudah melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut, kasus sudah kami naikkan ke penyelidikan dan sudah kami letakkan tersangka. Saat ini 1 orang, inisial WF. Tersangka ini pemilik atau gimana? Pemilik. Nanti kita dalami lagi apa motifnya, kemudian kami akan dalami lagi apakah ada pengembangan di tersangka lain. Menanggapi kasus dugaan kekerasan terhadap seorang bocah di Pekanbaru Riau, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi meminta korban mendapat pemulihan trauma. LPAI meminta daycare yang tersangkut kasus tindakan kekerasan untuk ditutup agar tak ada lagi korban. Cukup trauma, masih kelihatan takut sehingga tidak mau juga ke sekolah. Jadi kami pun juga selalu di satu sisi mendesak agar korban segera dilakukan pemindahan yang tegas, termasuk penangkapan. Kemudian pelaku, tapi korban jangan dilupakan. Karena korban, apalagi ini termasuk anak berkebutuhan khusus, harus segera mendapatkan treatment psikologis. Sebelumnya, kasus penganiayaan anak di daycare juga terjadi di Depok, Jawa Barat yang juga dilakukan pemilik daycare. Munculnya kasus kekerasan pada anak di daycare kini menyita perhatian semua pihak, baik orang tua agar lebih selektif memilih tempat penitipan anak maupun pemerintah untuk mengevaluasi izin operasional daycare. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca pemilik daycare Pekanbaru ditetapkan sebagai tersangka, aktivitas daycare tampak sepi hari ini. Ketua RT menyebut pemilik daycare cukup bersosialisasi dengan warga sekitar. Pada Jumat pagi, tempat penitipan anak atau daycare Pekanbaru yang berada di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tampak sepi. Seluruh pintu dan jendela tertutup rapat. Aktivitas penitipan anak berhenti setelah sang pemilik daycare berinisial WF ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekanbaru dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak. Kasus itu viral setelah mantan karyawan daycare merekam penganiayaan anak. WF, sang pemilik daycare, dikenal oleh warga sekitar memiliki kepribadian yang baik, mudah beradaptasi dan bersosialisasi. Ketua RT mengaku tidak ada laporan warga soal tangisan anak-anak yang dicurigai dianiaya saat dititipkan di daycare. Informasi lebih lengkap kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Atika Azura. Selamat siang Atika. Jadi bagaimana sebenarnya izin operasional daycare ini? Punya izin atau tidak sebenarnya dari pendalaman atau dari informasi yang Anda dapatkan? Baik, selamat siang Mario dan juga saudara. Dari informasi yang kami dapatkan terkait izin pendirian daycare yang ada di Kota Pekanbaru ini, memang sampai sekarang belum ada penjelasan yang jelas dari dinas terkait ataupun dari pihak kepolisian. Namun dari informasi yang kami dapatkan, Kak Seto juga sudah menyarankan bahwa daycare ini ditutup dan bisa kita lihat di belakang saya saat ini daycare yang berlokasi di Jalan Kaharudin Nasution memang sudah dalam keadaan ditutup. Dan perlu kita ketahui bahwa sebelumnya daycare ini berlokasi
berlokasi di sebuah ruko, namun selama 7 bulan terakhir, daycare ini memilih pindah ke sebuah rumah putih yang ada di belakang saya saat ini, dan kondisinya tentu tidak ada pergerakan sama sekali, sangat sunyi dan juga senyap, serta hanya tertinggal satu buah mobil berwarna ungu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa Ketua RT dari lingkungan setempat juga menyatakan bahwasannya tersangka yang berinisial WF turut juga memberikan sosialisasi serta memberikan hal yang terbaik kepada warga. Selama ini tidak ada kecurigaan dari para warga, termasuk adanya tangisan-tangisan dari anak-anak yang ada di dalam daycare. Untuk selengkapnya saya kembalikan ke Mario di studio. Ya Atika, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah mungkin ada anak lain yang juga jadi korban penganiayaan dari pemilik daycare? Baik Mario, untuk korban sendiri sampai saat ini baru teridentifikasi satu korban, yaitu korban yang saat ini berusia 4 tahun, dan tentunya untuk korban-korban lainnya sampai saat ini masih didalami lagi oleh pihak kepolisian dengan mengidentifikasi serta melakukan penyidikan kepada 5 saksi yang sampai saat ini masih terus diinterogasi, termasuk para perawat dan juga para pengasuh yang sempat kerja di daycare tersebut. Serta kepolisian juga menghimbau kepada orang tua yang sempat menitipkan anaknya di daycare tersebut untuk dapat menginformasikan kepada kepolisian apabila mempunyai korban yang sama atau mengalami hal yang sama seperti dengan korban yang saat ini telah mendapatkan penganiayaan di daycare tersebut. Ya, hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Bagaimana, apakah ada anak lain yang menjadi korban ataupun tidak. Terima kasih Atika Azura, laporannya dari Pekanbaru. Selamat bertugas kembali.